Pertama di Mana orang lain ini? Terus dan videonya. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Rahman. Mangga dimulai aja gitu ya Bapak dan Ibu. Ya. Kita mulai aja ya. Silahkan pembawa acara mangga untuk dimulai. Devita sudah hadir? Sudah Pak, sudah. Iya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kepada Ketua Pelaksana PKM LPPM, Bapak Dr. Helmi Aziz MPDI. Yang kami hormati kepada para pemateri pelatihan hari ini, Ibu Dewi Mulyani MPDI, Ibu Haja Dinar Nur Intar MPD, dan Bapak Hambali SPDI MPDI. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bergabung bersama dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya, Devita Nurul Fatimah, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung menyelenggarakan pelatihan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu semua, yakni pelatihan guru Madrasah Diniyah Ta'niyah dengan mengusung tema Madrasah, pengembangan kompetensi pedagogi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran berbasis blended learning di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini,
Yaitu pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada pengarahan oleh ketua tim, yang keempat ada pembacaan doa, dan yang kelima ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada acara penutup. Dengan mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari kami. Kepada saudari Mutiara untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudari Mutiara. Selanjutnya ada pengarahan ketua oleh Bapak Dr. Helmi Aziz MPDI. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru MDTA di wilayah Kecamatan Pangalengan ya dan Cimaung. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu pemateri dan para panitia yang sudah menyiapkan segalanya. Alhamdulillah bisa terrealisasi acara ini. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan nikmat sehingga bisa berkumpul meskipun secara online gitu ya. Ini patut kita syukuri, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maksud kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung yang alhamdulillah istilahnya didukung juga oleh LPPM Unisba menyelenggarakan salah satu program pengabdian kami yaitu
dalam upaya meningkatkan ya kompetensi pedagogik guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran berbasis blended learning di masa pandemi COVID-19 ini. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu bahwasannya madrasah itu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia. Madrasah ini memiliki salah satu ciri khas yang unik karena madrasah ini lahir dari buah pikiran masyarakat di mana madrasah itu didirikan. Karena memang lahirnya itu dari pikiran masyarakat, sehingga kualitas madrasah itu menjadi beragam gitu ya. Madrasah yang memang didukung secara sosial ekonomi ya oleh masyarakat yang memang mapan, maka madrasah tersebut akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Berbanding terbalik ketika misalkan madrasah itu kurang mendapatkan dukungan secara sosial ekonomi dari masyarakat, maka akan mengalami masalah dalam perkembangannya. Nah, oleh karena itu, maka salah satu upaya bagi kami di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam upaya meningkatkan mutu, khususnya peningkatan mutu guru pada aspek kompetensi pedagogik, pada aspek pembelajaran, pada aspek bagaimana interaksi akademik itu tercipta, maka dari itu kami menyelenggarakan suatu program ini dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik di guru madrasah ini di masa pandemi. Karena kita tahu bahwasannya di masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran itu dirasa belum optimal dilaksanakan secara online, ya kan? Karena ya berbagai masalah yang terjadi, mulai dari masalah fasilitas, kemudian masalah literasi digital guru dan juga siswa gitu ya berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran online. Oleh karena itu kami di sini bermaksud untuk istilahnya sama-sama sharing, berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan bagaimana sih upaya meningkatkan kompetensi di guru madrasah ini supaya dalam pembelajaran online betul efektif ya, materi yang upayanya adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik Bapak dan Ibu, mulai dari hakikat dari kompetensi pedagogik nanti yang akan insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dewi Mulyani SPDI MPDI, kemudian nanti juga akan dijelaskan bagaimana sih setting pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini supaya pembelajaran itu dirasa efektif, itu nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, dan bagaimana nanti ya kan pembelajaran yang memang dengan menggunakan metode mata. Ya, mata, apa itu mata? Bagaimana langkah-langkahnya dan pembelajaran mata ini khususnya untuk pembelajaran Al-Quran itu nanti seperti apa akan insya Allah Ibu Haja Dinar Nur Inten MPD. Yang terakhir ya penting adalah dengan evaluasi di COVID-19 ini ya, nah, itu seperti apa agar evaluasinya itu tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan ya. Selain itu nanti Allah bagaimana sih membuat perencanaan pembelajaran yang baik ya kan, yang memang dirasa efektif untuk di masa pandemi. Tensi pedagogi keseluruhan itu mulai dari aspek bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran itu, itulah yang akan belum Bapak dan Ibu mendapatkan materi ya akan kami hidup pemahaman hal terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nanti setelahnya juga akan kami lakukan tes juga bagaimana sih akhir dari pemahaman terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin itu ya arahan yang saya berikan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semangat Bapak dan Ibu tidak lain adalah untuk meningkatkan pembelajaran bagi anak-anak kita, anak didik kita, yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana sih upaya untuk memanusiakan manusia itu dapat terwujud dengan baik, salah satunya itu melalui peningkatan kompetensi pedagogi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Helmi Aziz, MPDI, atas pengarahannya. Selanjutnya ada pembacaan doa oleh Bapak Hambali, MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kali ini mendapatkan keridhaan dan tentu saja keberhasilan sesuai dengan tujuan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita, memohon ampun, bermunajat kepada Allah dan berharap mudah-mudahan ikhtiar ini Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbana, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga dengan anugerahmu dan karuniamu kami bisa hadir bersama melalui virtual Zoom ini untuk mengikuti kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Bandung dari LPPM Unisba dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan, yang membawa rahmat, taufik dan hidayahmu serta inayahmu untuk kami semua. Ya Allah, wahai Zat yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas, maka limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ya Rabb ilmu yang manfaat, kefahaman yang luas, amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berilah kami kemampuan ya Rabb untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami, di wilayah kami, di tempat dinas kami masing-masing. Ya Allah, Waidat yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai bagian dari amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Waidat yang maha bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Azim, akhirnya kami hanya bisa berharap kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hambali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pelatihan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah yang akan disampaikan oleh 4 pembicara pemateri yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, boleh mengisi terlebih dahulu. Seminar ini akan dipandu oleh seorang moderator kita, yaitu Riri Nurandriani. Langsung saja saya serahkan kepada Riri Nurandriani.
Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para peserta workshop sekalian, saya Riri Nurandriani yang akan memandu sesi kali ini, yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan, workshop pada hari ini mengambil tema pengembangan kompetensi pedagogik guru madrasah diniyah takmiliyah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran berbasis blended learning di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyampaikan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari workshop kali ini. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai workshop pada hari ini, bahwa tuntutan kompetensi guru di masa pandemi COVID-19, guru mempunyai kemampuan untuk berinovasi, memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, penerapan kurikulum yang memperkuat model multidisiplin dan kolaboratif dalam belajar mengajar, serta kemampuan menata ulang, akuntabilitas, dan menentukan metode dalam proses asesmen. Dengan demikian, forum ilmiah sangatlah penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih paham jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya berharap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi. Untuk setiap pembicaranya, saya beri waktu selama 40 menit. Dan selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, karena sesi tanya-jawab akan dibuka setelah keempat pembicara menyampaikan materinya. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu tentang kompetensi pedagogik guru madrasah, yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Mulyani, ESOS, MPDI. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan membacakan biodata dari Ibu Dewi. Mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, sudah kelihatan? Oh, belum? Belum, Neng. Stop share dulu, nanti di share screen lagi. Sudah ada, Bu? Zigot. Ya, nama lengkap beliau adalah Dewi Mulyani, bertempat tinggal di Green Caraka Residen 7G nomor 6, Cisaranten, Endah. Beliau lulusan S1 Kependidikan Islam dan S2-nya MPI PAUD. Beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Organisasi yang diikuti adalah PW Nasyiatul Aisyah Jawa Barat, dan aktivitas lain, penggiat literasi ibu dan anak, dan beliau juga menerbitkan
beberapa banyak buku, diantaranya yaitu buku cerita anak, buku SD, dan juga buku perempuan. Itulah biodata dari Ibu Dewi Mulyani. Setelah ini, pemaparan materi dari Ibu Dewi dipersilahkan. Ahmad. Zakat. Baik, terima kasih untuk Neng Riri, moderator kita. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dirahmati Allah, diberkahi Allah. Ini luar biasa. Tak hentinya kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan uswah dari beliaulah kita menjadi umat-umat yang utama, menjadi umat-umat yang senantiasa berupaya memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, pertama saya ingin menyapa Bapak Ketua Tim, Bapak Dr. Helmi Aziz, MPDI. Terima kasih Bapak atas perkenannya saya untuk berada hadir di antara Bapak Ibu, para penggiat, para guru madrasah diniyah Kabupaten Bandung ya. Terima kasih. Kemudian kepada Ibu Dinar Nur Inten, Ibu Hajah Dinar Nur Inten, MPD, kemudian kepada Ustadz Hambali, MPDI, dan saya sampaikan salam hormat juga kepada Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu penggiat madrasah, Bapak Ibu yang mewakafkan dirinya untuk senantiasa berkhidmat dalam pendidikan Islam anak-anak kita ya. Dan juga salam bangga untuk panitia mahasiswa yang cantik-cantik ya. Ada Riri, ada Nisa, ada Devita, kemudian ada Mutiara. Terima kasih kerja kerasnya untuk mensupport acara ini. Dan juga terima kasih sampaikan kepada LVPM Unisba yang mensupport kami untuk senantiasa giat memberi kontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu guru, kalau saya bertemu dengan guru madrasah ya, saya mengingat masa lalu saya berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, ketika saya kecil ya, luar biasa. Dan kalau disadari ya, bahwa saya menjadi seperti sekarang ini adalah berkat guru-guru madrasah. Kalau dulu saya menyebutnya itu adalah, ibu saya menyebutnya sekolah sonten. Sekolah sore, gelas sekolah sore gitu kan. Kalau ibu saya dulu bilang gitu. Saya mengenal Wahidun Hiji Isnainin 2 itu dari guru madrasah. Mengenal kemudian surat-surat pendek itu dari guru-guru madrasah gitu ya. Belum guru SD waktu itu madrasah. Jadi kintilan ya, ikut-ikutan gitu ya. Nah, ini luar biasa jasanya. Terima kasih Bapak Ibu madrasah, tetap semangat. Jasa-jasa Bapak Ibu luar biasa bagi pendidikan Islam bangsa ini. Baik, pada pagi hari ini saya diamanahi untuk sharing sebetulnya ya, karena saya yakin Bapak Ibu ilmunya luar biasa. Kita akan sharing saja, atau mungkin saya hanya ingin mengingatkan sedikit saja terkait kompetensi pedagogik ya, yang
yang diemban yang harus dimiliki oleh seorang guru madrasah. Teh Riri, izinkan saya untuk share screen. Ibu ya, Ibu mau share screen? Apakah terlihat? Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah ada. Terima kasih. Apakah suara saya terlalu keras atau cukup? Cukup, Bu. Alhamdulillah. Cukup. Baik, sebagai awal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini kita jawab semua, termasuk saya juga mungkin ya. Pertama adalah, apakah kita sudah memahami karakteristik peserta didik kita? Karakteristik siswa madrasah diniyah, baik awaliyah atau ulia gitu. Apakah sudah memahami? Kemudian, apakah kita memahami pendekatan, metode, dan media yang tepat untuk pembelajaran di madrasah diniyah? Metode apa nih yang cocok? Berkisah? Penugasan? Bernyanyi? Atau apa? Kemudian, apakah kita telah menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai? Sesuai dengan karakter anak usia dini, kemudian sesuai menggunakan metode dan media yang tepat? Apakah kita pernah menyusun kurikulum? Itu ya. Baik. Selanjutnya, apakah pembelajaran kita sudah sesuai dengan visi misi, kemudian sudah mendidik ke arah insan mulia? Apakah bermakna? Anak memiliki makna dari pembelajaran yang kita berikan? Dan apakah memberikan perubahan bagi sifat, sikap gitu ya? Kemudian, apakah kita telah melakukan penilaian yang tepat, reliable, yang kita nilai tepat, berlandaskan, gitu kan? Dengan teknik yang sesuai, gitu kan? Dan selanjutnya, apakah komunikasi selama pembelajaran positif dan melibatkan anak? Dan terakhir, apakah kita sudah menguasai dan memanfaatkan teknologi pembelajaran? Terlebih dalam konteks COVID sekarang ini, sudahkah kita menggunakan teknologi itu? Sudah memahami dan mengaplikasikan? Itu mungkin ya Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang itu juga sebetulnya saya tanyakan pribadi kepada diri saya sendiri ya. Ke 7 pertanyaan itu. Baik Bapak Ibu, topik saya sekarang adalah kompetensi pedagogik guru madrasah. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu? Gitu kan ya. Kan kita memahami ada banyak kompetensi nih, gitu kan, yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, apa kompetensi itu gitu ya? Kompetensi pasti Bapak Ibu sudah paham ya, bahwa kompetensi itu seperangkat pengetahuan yang harus dimiliki guru, keterampilan yang harus dimiliki guru, perilaku yang harus dimiliki guru, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya ya. Jadi selain dimiliki, kemudian diterapkan dan dihayati gitu ya, pengetahuannya, keterampilan dan perilakunya dalam menunjang tugas sebagai kita sebagai guru yang profesional, guru madrasah yang profesional.
Bapak Ibu, selain ada kompetensi pedagogik, tentu ada 3 kompetensi lain ya. Ada kepribadian yang melekat kepada diri seorang guru, kemudian ada profesional, bagaimana dia menjalankan tugasnya dengan profesional, dengan tanggung jawab, kemudian kompetensi sosial, bagaimana seorang guru itu mempunyai kemitraan, mempunyai jalinan dengan sejawat, dengan orang tua, dengan asosiasi, dengan siswa gitu ya. Menjalin komunikasi yang bersosialisasi dengan baik, dengan kode etik yang sudah dilandaskan. Nah ini. Pada pagi hari ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu kompetensi pedagogik. Apakah kompetensi pedagogik itu, Bapak Ibu? Ini ya. Saya mungkin mengingatkan ya, berdasarkan Permendiknas tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Karena kalau yang spesifik untuk madrasah, tidak ada yang spesifik betul, tetapi bahwa intinya adalah sama setiap guru, hanya mungkin nanti kita akan mengembangkan pada aspek-aspek nilai-nilai yang terintegrasi pada pembelajaran di madrasah. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Nih, mengelola itu dari mana aja? Dari sejak perencanaan, kemudian perancangan atau perencanaan ya, mulai dari menyusun kurikulum gitu kan ya, kemudian membuat RPPH atau membuat RPP gitu ya, kemudian melaksanakan, mengevaluasi gitu kan, dan mengaktualisasikannya ya pada berbagai kegiatan itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik. Kemudian ada beberapa penjabaran, mungkin ada pertanyaan, apa saja sih kompetensi pedagogik itu? Nah ini, yang pertama adalah menguasai karakter peserta didik. Ada yang dinia awaliyah ya, dinia awaliyah itu mungkin usia SD ya, bukan mungkin, itu adalah usia SD, ada 4 kelas ya, 1 sampai kelas 4 untuk awaliyah itu. Nah, kita tentu di sini orang pendidik, guru madrasah diniyah awaliyah tentunya dituntut untuk memahami secara fisik anak diniyah itu dengan usia 6 atau dulu kalau saya 4 ya, 5 sampai 12 tahun itu bagaimana sih? Gitu kan. Terus kemudian bagaimana perkembangan moralnya? Kemudian bagaimana kulturnya gitu, kebiasaan anak usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian secara emosi seperti apa? Dan secara perkembangan intelektualnya seperti apa? Ini ya. Kemudian kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah menguasai teori belajar, menguasai metode belajar, menguasai metode media apa yang harus digunakan, kemudian pendekatan apa yang harus digunakan. Dan selanjutnya adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Misalkan tentu dalam pembelajaran diniyah itu ada beberapa rumpun ya mata pelajaran ya. Ada sejarah, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak ya Bu ya kalau tidak salah ya. Saya dulu itu kurang lebih itu. Nah, bagaimana itu kemudian seorang guru madrasah mengembangkan itu ya. Bagaimana kemudian dari kurikulum bagaimana akan memasangkan gitu, akan merencanakan metode apa yang digunakan gitu ya. Apakah bernyanyi? Kalau dulu itu ada nadom ya, nadoman. Saya diajarkan dulu nadoman, diajarkan sholawat waktu di diniyah. Kemudian setelah mengembangkan, menyusun, mempersiapkan kurikulum gitu ya, adalah menyelenggarakan pembelajaran, mengaplikasikan gitu ya, kurikulum itu digunakan. Sudah direncanakan, kemudian digunakan dalam pembelajaran. Dan pembelajaran pun tentu saja ini adalah pembelajaran yang bermakna mendidik gitu ya. Bahkan satu lagi menyenangkan gitu ya. Saya pikir kalau konteks menyenangkan itu tidak hanya untuk anak usia dini. Saya usia seperti saya sekarang juga belajar itu senang kalau yang menyenangkan gitu ya. Kemudian adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini adalah kalau sekarang itu ada istilah harga mati gitu ya, bahwa ini wajib kita kuasai. Kita semua belajar, kita semua berpacu untuk menguasai ini. Karena
ini adalah sangat urgent, ini sangat kita perlukan dalam kondisi pembelajaran di saat pandemi ini, atau bisa jadi sampai suatu saat nanti juga kita akan perlu ini. Kita dituntut semua untuk bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah seorang guru dalam kompetensi pedagogiknya itu adalah harus mampu memfasilitasi pengembangan peserta didik ini ya. Jadi gitu, kita memahami karakteristiknya seperti apa, pembelajaran kita akan seperti apa, kemudian bagaimana memfasilitasinya. Karena tugas guru bukan hanya mengajar, kemudian mengajar setelah itu lepas, tapi bahwa kita memiliki tugas adalah menjadi fasilitator, memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan selama pembelajaran itu terpenuhi ya untuk peserta didik. Kemudian berkomunikasi secara empatik, kemudian efektif santun dengan peserta didik. Nah, ini adalah salah satu gerbang bagaimana interaksi pembelajaran itu akan sangat menarik dan menyenangkan apabila komunikasi yang berjalan itu positif gitu ya, antara guru dan murid gitu ya. Karena ada kendala-kendala pembelajaran di mana permasalahan itu muncul ketika komunikasi tidak jalan gitu ya. Misalkan guru selama pembelajaran bicara terus gitu ya, bicara terus, hanya satu arah, tidak ada feedback, tidak pernah anak peserta didik menyampaikan pendapatnya, bertanya, tidak berani gitu, bahkan ataupun kita menganggap bahwa peserta didik itu hanya pendengar yang baik gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian harus dicermati dan tentu saja menuntut kita sebagai pendidik untuk mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi. Karena pendidikan itu sebagai proses yang terencana, yang punya tujuan jelas, maka upaya untuk mengetahui pencapaiannya adalah melalui penilaian dan evaluasi. Ini ya, nanti akan dipelajari bersama Ustadz Hambali ya, ini terkait penilaian. Kemudian, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Ibu, Bapak Ibu di sini menilai apakah itu penilaiannya sifatnya harian, mungkin mingguan atau semester. Kemudian penilaian itu mungkin bukan hanya sebatas berkas yang terongok, kertas yang terongok di meja, tetapi itu adalah dianalisis, akan menjadi bahan pertimbangan, akan menjadi bahan refleksi bagi guru-guru untuk menilai apakah ketercapaian pembelajaran kita sudah sesuai dengan target atau belum, gitu kan, sesuai dengan kurikulum atau belum gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang harus ada jeda sebetulnya ya, guru itu menyiapkan waktu gitu ya untuk berpikir, merefleksi. Kenapa misalkan ada salah satu siswa kok diajari ngaji levelnya level 1 terus misalkan ya, Iqra 1 terus, ada apa gitu ya, pelajari karakteristik. Nah, dan ini adalah salah satu tugas lagi ya, bahwa kita harus memahami kesulitan belajar siswa. Bisa jadi ketika temuan ada anak yang tidak susah sekali diajari membaca Iqra misalkan punten ya. Misalkan udah 2 tahun kok susah-susah nggak naik-naik level gitu ya. Bisa jadi kita pelajari, oh mungkin anak itu mengalami kesulitan membaca. Apa ya kesulitan membaca? Disleksia itu. Nah, kita itu memang tugas kita untuk memahami karakteristik peserta didik itu. Tidak semua potensi anak itu sama, tidak semua, ada yang kesulitan. Mungkin ada yang pemalu, ditanya tidak mau menjawab, gitu. Padahal sebetulnya kalau disuruh menulis dia luar biasa. Nah, itu adalah garapan kita ya, setelah memahami karakteristik kesulitan, bagaimana kita mengambil strategi ini. Kalau secara sederhana Bapak Ibu, kok banyak banget misalkan tadi kok sampai 10 gitu ya. Nah, ini kalau dirangkum itu sebetulnya ada yang jadi 9 gitu ya, tapi sama-sama saja ya dari BSNP itu. Kemudian, nah ini yang terbaru dari Kemendikbud itu, cukuplah 5 saja katanya ya. Kalau dirangkum sebetulnya sama-sama saja, yaitu pemahaman peserta didik secara mendalam, baik psikologis, baik kultur dan sebagainya, baik sosialnya gitu ya, emosinya. Kemudian
perancangan pembelajaran. Nanti akan dibahas bersama Bapak Helmi, Pak Dr. Helmi tentang pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran terkait dengan Al-Quran Hadis nanti akan dikupas tuntas bersama Ibu Haja Dinar Nur Inten ini tentang ada metode mata ya, metode yang hepan, menyenangkan, itu bisa digunakan untuk pembelajaran Al-Quran. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Sudah sesuaikah gitu kan? Nah, ini adalah menjadi tugas kita. Baik guru, dosen sama, kami pun sama, Bu. Ini kami harus menguasai ini gitu ya. Kemudian pengembangan potensi peserta didik. Jadi kalau ketika datang anak dengan kemampuan A, pulang masih A, atau setelah lulus masih A, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah sudah dikembangkan potensi peserta didik atau belum gitu ya. Nah makanya dengan itu, refleksi itu sifatnya adalah harus sesuatu yang rutin, bisa semesteran gitu ya, dilihat gitu ya. Dan kita mengevaluasi, barangkali ada kesalahan, ketidaktepatan metode, barangkali ada ketidaksesuaian tingkat kesulitan dan kemudahan materi itu ya, harus dikaji. Nah ini ya, saya bangga jadi guru madrasah, saya jadi murid madrasah dulu saya bangga, karena apa ya, madrasah itu hebat dan bermartabat, juga bermanfaat bagi bangsa ini, dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, selamat mengawal spiritual dan moral anak bangsa gitu ya. Mungkin saya tidak bisa panjang karena saya lebih senang berdiskusi gitu ya. Yang selanjutnya Ibu moderator, mungkin dari Ibu sekian. Selebihnya nanti lebih kepada diskusi, atau masih ada waktu nggak waktu Ibu? Habis? Punten? Teteh moderator? Masih Bu, masih ada waktu. Berapa menit? Sekitar 15 menit lagi. Masih banyak. Saya tadinya khawatir kehabisan. Baik Bapak Ibu, ada kalau kita berbicara madrasah ya, maka sempat ada sebuah celotehan kalau bangsa ini bermasalah dengan moralitas, katanya ya. Kenapa kita tidak mengembalikan pendidikan ini ke madrasah gitu ya? Dan kalau saya melihat kemudian ya, animo orang tua untuk sekarang ini untuk menyekolahkan anak-anak ke yang berlabel pendidikan Islam untuk madrasah itu sangat tinggi. Dan saya pikir ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua bahwa yuk kembalikan lagi bukan kejayaan, mungkin ya kejayaan madrasah, karena Ibu merasa saya pribadi tidak, kalau dulu di kampung itu sepertinya aneh kalau ada anak yang tidak ke madrasah gitu ya. Dan kemudian sekian waktu kemudian di era 20-an ketika permasalahan moralitas itu muncul banyak ya Bapak Ibu, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan, beberapa pemerintahan daerah kemudian mengeluarkan aturan-aturan, kebijakan, perda terkait dengan madrasah diniyah. Itu ada. Bahkan di Kabupaten Bandung itu ada peraturan daerahnya bahwa madrasah diniyah adalah sekolah pendamping gitu ya. Bahwa setiap anak, nah ada yang mau masuk atau apa ya, harus mempunyai sertifikat madrasah diniyah gitu ya. Dipaksa. Tetapi tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita mulai mencari, menganalisis gitu ya. Sebetulnya memfungsikan, memerankan kembali sejauh mana peran-peran madrasah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Betapa tidak Bapak Ibu, permasalahan begitu banyak gitu ya. Apalagi sekarang dengan merebaknya media sosial. Saya lihat ya, ada kasus-kasus kekenakalan pada anak gitu ya. Kenakalan ada pada anak. Anak jadi tidak malu, tidak takut berbuat salah gitu. Padahal kalau dulu di madrasah seingat saya ya, Bapak Guru, Pak Ustadz itu bilang gini, Kade pamali gitu ya. Kadang-kadang kita dengan kata pamali aja sudah takut kalau dulu itu ya. Tekengeng gitu pamali gitu ya. Gitu kan. Gitu. Kade Allah teresep gitu kan. Saya dulu bahasa Sunda ya. Hati-hati gitu, hati-hati gitu kan.
dulu itu manjur gitu ya. Tapi apakah sekarang itu manjur di tengah banyak permasalahan yang pelakunya adalah anak, Pak Ibu ya. Pelakunya itu anak gitu. Anak yang sudah tidak sopan itu banyak gitu ya. Anak yang melakukan kekerasan terhadap guru banyak. Anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua itu sangat banyak gitu ya. Gitu kan. Nah, itu salah satunya adalah tugas madrasah. Tetapi bukan madrasah yang dituding ya. Tapi adalah salah satunya tugas madrasah. Dan tentu saja tugas kita semua. Kemudian saya suka beberapa kali melakukan asesmen terkait mengaji ya pada anak-anak. Dan salah satunya adalah mahasiswa mungkin ya di Unisba. Suka bertanya, kapan terakhir kali kamu mengaji? Gitu ya. Ditanya. Ketika sebelum dites atau sesudah dites itu. Maka mereka menjawab ketika SD. Ada yang menjawab ketika madrasah diniyah. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini memang alangkah kalau anak-anak mengaji itu terakhir ketika SD, maka ini sesuatu yang salah. Saya pikir bahwa tetapi juga ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita mengoptimalisasikan menumbuh kembangkan gitu ya. Kemudian menanamkan kecintaan kita gitu ya. Kecintaan anak-anak kita terhadap Al-Qur'an gitu ya. Minat pertama dari minat. Oh, saya suka membaca Al-Qur'an karena dulu diajari oleh Bu Saidah misalkan ya. Dengan menyenangkan gitu ya. Bu Saidah mengajarkan saya mengaji menyenangkan gitu ya. Dan itu terkesan Ibu. Saya pun dulu diajari sama Pak Ahmad gitu ya. Kemudian saya sangat sekali senang sekali belajar misalkan hadis gitu ya atau mengkaji Al-Qur'an. Karena waktu itu saya diajari oleh Bu Kurnaeni gitu ya. Bu Kurnaeni yang santun dan lemah lembut gitu ya. Nah, itu teringat. Karena kalau kita bicara tentang belajar adalah bicara tentang kesan yang baik gitu ya, akan menempel. Tapi juga ada yang kemudian ditanya gitu ya, bagaimana belajarnya? Saya tidak pernah, ada salah satu yang saya asesmen, Bu, saya tidak pernah lancar membaca Iqra. Katanya begitu. Kenapa? Entahlah Bu, gurunya galak gitu ya. Oh, berarti ini juga sebenarnya menjadi evaluasi bagi kita semua. Ada apa gitu pembelajaran kita waktu dulu sehingga anak-anak itu tidak cinta Al-Qur'an, sehingga anak-anak itu jangankan kita untuk membuat anak-anak menjadi hafal gitu ya, pembiasaan. Kalau dari awal kita memang tidak menanamkan kecintaan gitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana agar anak itu mencintai Al-Qur'an, tentu saja ya Al-Qur'an itu. Tetapi dengan gunakan saja metode yang menyenangkan. Ada metode apa misalkan Bu? Kalau nanti kita bicara tentang mata ya, tentu banyak metode ya. Ibu bisa ada yang sambil bernyanyi. Saya pun Bapak Ibu di rumah untuk anak saya waktu itu. Bagaimana saya ingin agar anak saya itu enjoy membaca waktu awal-awal itu, waktu TK mengajarkan murojaah an-naba, tetapi anak saya selalu bilang gini, Mah, bagaimana kalau kita sebelum ngaji kita nari dulu, kalau dulu itu ada apa ya, senam pinguin ya Bu ya? Tapi saya kemudian berpikir, sampai begini, baik, kalau begitu kita ngaji dulu, setelah ngaji baru kita senam pinguin gitu. Walaupun saya berpikir, ini boleh nggak ya setelah ngaji senam pinguin, tetapi memang anak-anak seperti itu, mungkin membawa keceriaan gitu ya kita. Tapi bahwa cara-cara, metode-metode pendekatan itu memang harus kita jajaki gitu ya. Demi tujuan kita adalah penanaman pendidikan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an itu ya, kalau dulu yang saya rasakan. Kemudian saya kenapa terkenang juga dulu Bapak Ibu ketika tentang surat Al-Fil gitu ya. Karena
Pak Ahmad itu ketika menerangkan alfil, dia sambil berdiri, kemudian kakinya didebum-debum ke lantai, Bu. Bum, 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 sambil berdiri gitu, Pak Ahmad yang gendut. Masya Allah. Allahumma yarham, sudah meninggal Pak Ahmad. Allahumma yarham. Jadi terkenang tuh ya, alfil, gajah. Gajah itu langkahnya berat, berdebum-debum gitu ya. Dan itu di madrasah dikenalkan ya. Jadi luar biasa. Nah, mungkin itu ya. Dan mungkin itu apa ya, ada kesan baik terkait madrasah, saya pikir, dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Yuk kita kembalikan apa ya, bukan kita kembalikan, mari kita bangun, kita kembangkan kembali pendidikan di madrasah itu dengan pendidikan yang tepat. Di antaranya adalah kita memastikan bahwa kita memiliki kompetensi pedagogik sebagai guru madrasah yang mumpuni. Kita menguasai itu, kita dengan ikhlas mempelajari dan kemudian mengamalkan ilmu kita terkait kompetensi pedagogik untuk masa depan anak didik kita, agar menjadi generasi yang Qurani, generasi yang madani, generasi yang mendeladani akhlak Rasulullah SAW. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, yang luar biasa, yang saya banggakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Ini hanya pengantar untuk kita share bersama-sama, mengingat kembali, kemudian saling menyemangati kembali bagaimana kita menumbuhkan kembali, mengembangkan kembali pendidikan di madrasah. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menyampaikan materinya ya Bu, mengenai kompetensi pedagogik guru madrasah diniyah. Baik, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan boleh nanti ditahan dulu ya untuk para peserta. Tetapi kalau misalkan memang mau bertanya, boleh di room chat aja. Ya, baik, selanjutnya kita langsung aja ke pemateri yang kedua tentang setting pembelajaran di masa pandemi oleh Bapak Dr. Helmi Aziz, MPDI. Namun sebelum itu, saya akan membacakan biodata dari Bapak Helmi. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Ada, Bu. Ya, Bapak Dr. Helmi ini merupakan Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, selanjutnya yang disingkat dengan sebutan Kabid P2AI, yang bertugas membantu BPM Unisba dalam pelayanan dan pengembangan aktivitas instruksional untuk perencanaan dan pengembangan pendidikan, serta melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar bagi para tenaga pendidik. Pengalaman beliau diantaranya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai guru PAI di Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan, Bandung Barat, dan selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2015 sebagai dosen tidak tetap di STAI Dr. Kiai Haji Ezmut Takin, Purwakarta, dan pada tahun 2015 sampai sekarang
sebagai dosen tetap Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, Ketua BPMF Tarbiyah dan Keguruan tahun 2016 sampai 2018, Sekretaris Prodi PAI tahun 2018-2020, dan juga Kabid P2AI PPM Universitas Islam Bandung. Sebagai konsultan pendidikan Nisabilil Huda Kabupaten Bandung Barat, dan beliau adalah lulusan S3 Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2014-2018. Baik, itulah biodata dari Bapak Helmi. Kepada Bapak Helmi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya minta kepada panitia untuk share terlebih dahulu terkait soal pretest ya, materi saya. Silahkan untuk di-share di chat. Nanti boleh ketika sudah, nanti boleh Bapak dan Ibu mengisi dulu pretestnya ya. Silahkan nanti diisi dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi pemberian soal ini tidak lain adalah agar kami mengetahui ya kemampuan awal terlebih dahulu ya, kemampuan awal terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan saya berikan gitu ya. Nah, itu. Baik. Silakan di-share dulu Bapak dan Ibu sambil menunggu. Soal pretest bentar, mudah-mudahan di saya juga ada ya. Khawatirnya LPPM. Bentar. Nah ini setting pembelajaran ya. Oke. Itu kompetensi pedagogik ya yang di-share di chat ini. Nah, ini yang saya share ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi dulu ya link di Google Form itu terkait dengan setting pembelajaran ya. Sebelum saya menjelaskan materi ya. Silakan saya beri waktu 5 menit saja dulu sambil menunggu ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Mangga Bapak dan Ibu diantos kontribusinya untuk mengisi soal pretest. Nuhun. Baik, saya akan share materi yang akan saya berikan. Jadi materi yang saya berikan, yang hasil diskusi dari kami, para pengabdi gitu ya. Materi yang akan saya berikan ini adalah terkait dengan setting pembelajaran di masa
pandemi COVID-19 ya Bapak dan Ibu. Karena perlu kita ketahui bahwasannya di masa pandemi COVID-19 ini ya kan ada aturan yang memang mengatur bagaimana proses pembelajaran itu harus dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi ada beberapa keluhan sebetulnya, khususnya bagi mereka yang memang tinggal berada jauh dari fasilitas yang memadai, ya kan? Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih setting pembelajaran di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum mengarah ke sana, saya ingin mengingatkan saja ya Bapak dan Ibu. Maaf. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwasannya tantangan kita ya kan selaku guru ya, ini sangatlah berat sebetulnya ya. Jadi bagaimana guru di masa pandemi dan juga di masa yang lainnya sebetulnya tujuan utamanya adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, manusia yang seperti apa sih yang diinginkan ya oleh kita selaku umat Islam, tentu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentu kita harus mencari terlebih dahulu inti manusia itu sendiri. Ya kan? Kita harus menemukan inti manusia, karena dengan mengetahui inti manusia, maka kita akan mudah untuk menggali dari aspek apanya sih manusia itu yang perlu kita bina ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan inti manusia itu yang penting untuk dibina itu apanya, ya kan? Nah, maka dari itu pernah suatu ketika rombongan Arab Badui ini datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan bahwasannya ya Rasul, saya sudah beriman, ya kan? Nah, kemudian Rasul yang mulia itu menjawab, ya, janganlah kalian mengatakan kami telah beriman, katakan saja kami telah tunduk, sebab iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian. Ya, jadi iman yang begitu tinggi kedudukannya dalam kehidupan manusia itu semuanya berdasarkan dalil tersebut itu terletak di dalam kalbu, ya, bukan ada di kepala, bukan ada di jasmani, ya kan? Jadi manusia itu kan dibina, ya. Karena iman itu adalah sesuatu hal yang worldview, maka manusia itu dikendalikan oleh imannya, ya kan? Nah, jadi inti manusia itu adalah imannya, ya kan? Makanya orang ketika menggali atau ingin mengembangkan pendidikan, yang dilihat itu terkadang hanya kepalanya saja, ya, otaknya saja. Sehingga yang dibina fokus terus kepada kecerdasannya. Ada juga yang melihat dari aspek jasmaninya. Oh, ini yang dibina harusnya keterampilannya, maka lahirlah pendidikan vokasional. Fokus dia kepada pendidikan yang sifatnya keterampilan. Ya, padahal yang penting untuk digali dan dibina itu adalah inti manusianya. Inti manusia itu tadi bukan ada di kepala, bukan pula ada di keterampilan, tetapi inti manusia itu ada di kolbu. Ya. Makanya ketika kita hanya mendidik manusia bukan dari intinya, itu nanti yang lama kelamaan akan melahirkan manusia yang tidak berguna. Artinya gini, ketika kita ilustrasikan dengan bawang ya Bapak dan Ibu. Bawang, kalau kita ingin menanam bawang, ya, maka kita tidak bisa membuka kulitnya, kemudian kita tanam kulit bawang itu, maka itu nggak akan jadi. Itu masih kulitnya. Kita harus mencari inti bawang. Ketika kita mencari inti bawang itulah yang nantinya ketika ditanam itu akan menjadi bawang. Jadi ketika kita ingin mendidik manusia, kita harus mencari inti manusianya. Inti manusianya itulah yang ketika kita tanam, ketika kita didik, maka dia akan menjadi manusia. Seperti itu, ya. Kan kalau bawang itu kan lapisannya banyak, ya kan? Kita buka itu masih kulit bawang. Kalau kita tanam itu akan jadi sampah, akan jadi busuk. Tetapi kalau sudah sampai ke intinya, maka ketika kita tanam itu akan menjadi bawang lagi. Nah, begitupun ketika mendidik manusia, ya. Yang kita tanam itu bukanlah luarannya, tetapi intinya, ya. Inti manusia itu tadi, ya, yaitu terletak di dalam kalbu, yaitu imannya, ya. Nah, iman itu terletak di dalam kalbu, ya kan? Jadi inti manusia itu ada di imannya. Maka yang penting untuk digali dari seorang manusia itu adalah imannya. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya aku menjadikan manusia, ya ini hadis qudsi, aku menjadikan manusia itu ada istana, qasr, ya.
Qasr istana itu jasmani. Kemudian di dalam istana atau di dalam jasmani itu ada dada. Di dalam dada itu ada qalb. Di dalam qalb itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada syagof. Kemudian di dalam syagof itu ada lub. Di dalam lub itu ada sir. Ya, sir itu adalah aku, kata Allah. Di dalam sir itu ada aku, ada anak aku. Aku itu adalah Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya aku itu adalah inti manusia. Jadi aku di dalam hadis ini adalah Allah. Jadi inti manusia itu adalah sesuatu hal yang memang bersifat ilahiyah. Ya, jadi inti manusia itu kalau diibaratkan seperti halnya lilin yang menyala, ya, yang awalnya kecil, ya. Manusia mengenal Allah sebetulnya dari awalnya kecil mengenal Allahnya. Nah, tugas pendidikan itu bagaimana membuat nyala ilahiyah itu semakin membesar sehingga akhirnya si nyala Allahnya itu, ya, kesadaran akan nilai-nilai ilahiyah itu mulai menyebar ke dalam lub, kemudian ke dalam syagof, ya, dari sir, lub, syagof, kemudian ke fuad, qalb, sodar, sehingga akhirnya muncul ke qasr di jasmania. Ya. Nah, sehingga, ya, pembinaan manusia itu bagaimana caranya untuk mempertebal iman, ya, karena bahan istilahnya kalau misalkan pembinaan manusia itu dilakukan dengan cara mengisi kolbunya itu dengan nilai-nilai ilahiyah itu, ya kan, maka sebetulnya itulah yang menjadi tugas manusia. Ya, tugas pendidikan adalah bagaimana menyalakan nilai ilahiyah yang awalnya kecil nyalanya, ya kan, itu kemudian menjadi besar, ya, nilai ilahiyahnya itu, sehingga nantinya menyebar sampai akhirnya terimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini tantangan yang pertama bagi guru, ya. Jadi bagaimanapun apapun materi pembelajarannya, coba kaitkan, coba upayakan untuk menanamkan nilai ilahiyah itu di dalam proses pembelajarannya. Ya, ini yang menjadi tantangan yang pertama adalah bagaimana upaya untuk memanusiakan manusia. Manusianya adalah manusia yang memang memiliki nilai-nilai keimanan, ya. Manusia yang memang mampu melahirkan, ya kan? Manusia yang mampu melahirkan istilahnya orang-orang yang memang betul-betul sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kalau nilai ilahiyah itu dimunculkan, ya, mulai dari konsep dari sir, lub, syagof, kemudian fuad, qalb, sodar, qasr, sehingga akhirnya qasr itu adalah tubuh yang sifatnya empirik. Bila itu berhasil, penanaman keimanan itu berhasil dilaksanakan dengan sempurna, maka kita bisa menyaksikan Tuhan kecil yang berjalan di muka bumi. Artinya wakil Tuhan, ya. Wakil inilah yang pantas disebut dengan wakil Tuhan atau khalifah fil ard. Ketika di dalam qasrnya, di dalam gerak-geriknya itu senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah yang memunculkan nilai-nilai ilahiyah. Ini tantangan yang pertama, penting bagi kita untuk memanusiakan manusia yang memang manusia yang beriman. Kemudian yang tantangan yang kedua, bagi guru itu haruslah memunculkan inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Ya, jadi karena kita berbasis online dan juga berbasis sudah segala sesuatunya itu sudah dikendalikan, ya, dengan sangat mudah. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah mulai berjalan dengan baik saat ini, sehingga informasi apapun itu akan mudah, maka penting bagi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Selain itu juga penting juga bagi guru untuk melihat fleksibilitas dalam proses belajarnya. Jadi proses pembelajaran itu bukan hanya melalui sistem konvensional saja, bukan hanya melalui tatap muka saja, ya kan, tapi juga bisa dengan melalui pembelajaran yang berbasis online. Inilah yang dimaksud dengan blended learning. Ya, jadi blended learning itu adalah sistem pembelajaran yang bukan hanya yang bersifat tatap muka secara offline, ya, tetapi juga bisa dengan memadukan pembelajaran yang sifatnya online. Ya, seperti itu. Itulah yang hakikat dari blended learning, memadukan antara online dengan offline, ya. Nah, kemudian adaptif dengan teknologi baru dan tantangan global. Ini seorang guru haruslah adaptif sifatnya, jangan kaku dengan teknologi baru, harus cepat beradaptasi, ya kan, dengan teknologi baru, ya. Jangan sampai kita justru
kalah dari peserta didik kita dengan teknologi yang ada. Jadi guru harus senantiasa belajar terus mengupgrade ilmu pengetahuannya seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama ya Bu Dewi Mulyani. Pentingnya bagi guru untuk senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuannya. Kemudian menyiapkan peserta didik menguasai keterampilan. Ya, inilah yang paling penting. Ya, keterampilan melakukan analisis, mengambil keputusan, bagaimana nanti di sekolah itu siswa itu mampu berkolaborasi dengan siswa yang lainnya, dan juga menyiapkan siswa untuk menjadi pembelajar cepat dan sepanjang hayat. Artinya, menyiapkan guru itu haruslah senantiasa memiliki kemampuan untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan siswa itu agar mampu belajar sepanjang hayat. Ya, jadi memunculkan motivasi kepada siswa. Belajar itu penting sehingga siswa itu atau memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa mampu menjadi pembelajar cepat. Kemudian memperlengkapi peserta karakter yang kuat. Ya, yang tadi yang mendukung terhadap upaya untuk penanaman keimanan ke dalam diri peserta didik itu. Nah, ada beberapa prinsip ya yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan pembelajaran online, ya Bapak dan Ibu. Ya, ada prinsip yang pertama itu adalah penting kiranya bagi Bapak dan Ibu untuk senantiasa melakukan kontak antara pembelajar dengan pengajar. Ya, jadi di dalam pembelajaran online itu kan salah satu cirinya ya dengan pembelajaran online entah itu melalui WhatsApp group ya atau Telegram atau media online yang lainnya, salah satu cirinya itu kan kita tidak melaksanakan pertemuan dengan tatap muka. Ya kan, kita tidak tatap muka seperti sekarang tatap muka tetap. Tapi ketika menggunakan WhatsApp group, kita mengirimkan tugas, itu kan terjadi keterpisahan antara siswa dengan guru. Makanya kontak antara pembelajar dengan pengajar ini sangat penting ketika menggunakan media online yang sifatnya tidak dengan cara tatap muka. Maka dari itu, kualitas dan kuantitas pembelajaran itu harus mampu membuat interaksi. Ya, bagaimana caranya? Cara membuat interaksi, ya, cara membuat agar adanya kontak antara pembelajar dengan pengajar itu salah satunya adalah melalui dengan membuat pertanyaan, ya kan? Membuat pertanyaan atau menyapa siswa, ya kan? Atau membuat pertanyaan, kemudian sehingga memungkinkan siswa, ya kan, untuk merefleksikan apa istilahnya atau untuk merenungkan jawaban-jawaban yang memang diajukan oleh atau pertanyaan yang memang diajukan oleh guru itu. Jadi kontak pembelajar dengan pengajar itu sangat penting, ya kan, bisa melalui dengan menyapa, ya kan, atau bisa dengan melalui memberikan pertanyaan, ya kan, kepada siswa terkait materi hari ini, ya kan, yang akan diajarkan. Nah, kemudian yang kedua penting kiranya prinsip pembelajaran online berikutnya adalah kolaborasi antar pembelajar. Ya, artinya bahwasannya tetap meskipun pembelajaran secara online sifat kolaboratif itu harus diciptakan, ya. Jadi misalkan dengan kegiatan ice breaking, misalkan saling memperkenalkan diri, atau misalkan saling menyapa, atau misalkan memberikan tugas, ya kan, tugas yang sifatnya kelompok itu bisa sebetulnya di dalam pembelajaran online, ya, meskipun lewat media WhatsApp group misalkan, ya, bisa sebetulnya dengan membuat tugas yang dikumpulkan secara kelompok. Nanti diatur kelompok satu siapa saja, misalkan siswanya, karena sekarang di masa pandemi mungkin dengan tetangganya ya yang dekat-dekat saja itu kelompok satu. Kelompok berikutnya itu diberikan tugas. Jadi kolaborasi antar pembelajar itu juga penting untuk diciptakan. Jadi jangan sampai tugasnya itu hanya mandiri saja kan, sehingga tidak sehingga kalau misalkan hanya mandiri saja nantinya khawatirnya siswa itu justru lebih banyak bermainnya gitu ya kan. Kalau adanya kolaborasi, siswa bermain sambil belajar. Kemudian penting juga diciptakan ya di dalam prinsip pembelajaran online berikutnya adalah suasana belajar aktif. Ya, artinya guru itu sebaiknya ya berperan untuk melakukan monitoring ya atau memberikan bantuan secara individu kepada siswa yang memiliki atau yang mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi dalam hal ini suasana belajar aktif itu misalkan dengan cara menyelenggarakan atau membentuk grup belajar, ya kan,
atau dengan cara memberikan pilihan beragam bagi pembelajar itu atau bagi siswa itu untuk memilih atau untuk memilih tugas ya yang memang sifatnya kolaboratif ya, atau meminta siswa ya untuk menghubungkan pelajaran saat ini dengan situasi real yang nyata. Nah, itu kan suasana belajar aktif, ya kan? Jadi aktif itu bukan rame, bukan, tapi siswa itu bagaimana dia berperan di dalam proses pembelajaran. Kan tentu dengan bantuan dari orang tua ya kalau misalkan sekarang ini di masa pandemi, dan umpan balik yang cepat. Jadi karena dalam online itu kan kita dengan khususnya dengan menggunakan media WhatsApp group atau yang lainnya yang tidak mensyaratkan tatap muka, itu kan pembelajar itu kan memang membutuhkan umpan balik yang cepat, sehingga ketika ada pertanyaan dari siswa ya itu harus dapat cepat ditanggapi oleh gurunya ya. Waktu pembelajarannya pun memang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir yang paling penting, prinsip pembelajaran online itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Ya, jadi artinya di dalam proses pembelajaran itu penting kiranya bagi guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, jadi merumuskan tujuan pembelajaran yang memang tepat ya sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan ya di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu. Ya, jadi di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu penting kiranya juga bagi guru untuk menyesuaikan dengan istilahnya dengan kemampuan atau capaian yang akan dicapai di saat pertemuan itu. Nah, kemudian berkaitan dengan setting belajar yang memang menjadi tema utama yang saya sampaikan hari ini. Apa itu setting belajar? Jadi yang dimaksud dengan setting belajar itu adalah situasi dan kondisi di mana suatu peristiwa itu belajar terjadi. Ya. Nah, ada dua kategori pembelajaran. Ya. Ada sinkron, ya. Ada sinkronus, ada juga asynchronous learning. Jadi ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Nah, ini yang dimaksud dengan synchronous learning ya. Jadi synchronous learning itu adalah pembelajaran yang terjadi secara langsung di waktu yang sama. Itu sinkronus. Nah, yang sinkronus ini ada yang sifatnya live sinkronus, ada yang maya sinkronus ya, ada yang virtual sinkronus. Nah, kalau yang live sinkronus itu belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Ya, Bapak dan Ibu ya dengan siswa itu berada di ruangan yang sama, di waktu yang sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan live sinkronus. Ada juga yang virtual sinkronus. Belajar pada waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Nah, kita itu sekarang sedang melakukan virtual sinkronus. Ya kan, setting belajar kita saat ini, kondisi di mana suatu peristiwa belajar itu terjadi adalah di waktu yang sama, tapi tempat kitanya berbeda. Ya, makanya itu namanya virtual sinkronus. Ya. Nah, kemudian ada juga asinkronus. Nah, asinkronus itu ada yang sifatnya mandiri, ada yang kolaboratif. Ya, asinkronus itu tidak melakukan proses pembelajaran itu di mana saja dan kapan saja, tidak sambil tatap muka. Ya, itu bisa dengan cara belajar mandiri, ya, bisa juga dengan kolaboratif, ya, dengan barengan. Nah, itu. Jadi inilah perbedaan mendasar antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, blended learning itu adalah setting pembelajarannya yang sinkronus dan asinkronus. Jadi setting belajar yang sifatnya langsung dan juga yang tidak langsung. Itulah blended. Jadi campuran ya. Di pertemuan ini kita misalkan ada yang siswa itu ada yang ke kelas ya kan, sementara siswa yang lainnya karena di masa pandemi Covid itu bisa diatur, siswa yang lainnya belajar di rumah diberikan tugas, siswa yang setengahnya lagi masuk ke sekolah. Nah, itu bisa diatur seperti itu ya untuk yang setting pembelajarannya bisa dengan blended itu ya. Jadi guru memberikan tugas di WhatsApp group ya kepada siswa yang tidak masuk ke sekolah ya kan, memberikan tugas apa saja tugas hari ini nanti dicek.
kan tugasnya diperiksa juga oleh guru ya. Setelah itu siswa yang masuk ke sekolah belajar secara langsung, itulah yang dikatakan dengan blended learning. Atau misalkan di minggu ini belajar secara tatap muka penuh ya di kelas ya, di waktu yang sama, lokasi yang sama, live sinkronus, kemudian di minggu depannya itu dengan menggunakan media online ya secara asinkronus. Maka